Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi syrah lana sadarana wa yassir lana amrina wahlul 'uqdatam min lisanina yafqahu qawlana. Kepada Allah Subhanahu wa taala kita bersyukur, dan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kita bersalawat. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Sebelum kita masuk pada materi, alangkah baiknya kami selaku kelompok 7 memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, saya selaku pemateri pertama yang bernama Wildiana Mulyadi. Pemateri kedua yaitu Eka Ramadhani. Kami secara khusus akan membahas tentang pembaharuan pendidikan di Indonesia, khusus organisasi Muhammadiyah. Nah, pada poin-poin yang pertama yang akan saya bahas yaitu pengertian dan biografi dari pembaharuan pendidikan di Indonesia khusus Muhammadiyah. Nah, dalam KBBI, pembaharuan berasal dari kata baru yang bermakna proses dan cara atau proses pembaharuan. Nah, sedangkan dalam bahasa Arab berasal dari kata tajdid yang berarti memperbarui atau memodernkan. Nah, pada pengertian dari KBBI dan bahasa Arab ini dapat disimpulkan bahwa pembaharuan ialah suatu pembaharuan untuk memperbarui sarana-sarana yang sudah lama menjadi sarana-sarana yang baru yang sesuai dengan zaman-zaman sekarang. Kita lanjut kepada biografi dari pembaharuan pendidikan Islam di Indonesia, pendidikan di Indonesia khusus organisasi Muhammadiyah. Nah, organisasi Muhammadiyah ini didirikan pada tahun 1330 Hijriah atau 18 Zulhijjah. Nah, 18 Zulhijjah. Nah, adapun pendirinya ialah Kiai Haji Ahmad Dahlan, yang dimana dilahirkan di Yogyakarta pada tahun 1838 Masehi. Nah, Kiai Haji Ahmad Dahlan ini telah belajar pendidikan Islam sejak ia masih kecil, yang diajarkan oleh ayahnya sendiri yaitu Kiai Haji Abu Bakar. Nah, Kiai Haji Ahmad Dahlan ini memiliki pola pemikiran yang sama dengan pola pemikiran pembelajaran tradisional, yakni mempelajari terlebih dahulu Al-Quran, kemudian mempelajari ilmu-ilmu lainnya seperti fikih, belajar kalam, tafsir, dan nahwu, dan masih banyak lagi. Nah, sehingga inilah pemikiran Kiai Haji Ahmad Dahlan ini yang akan mendorong berdirinya organisasi Muhammadiyah. Nah, selanjutnya saya akan membahas dari materi yang kedua, yaitu pola pemikiran dari konsep pemikiran dari organisasi Muhammadiyah. Yang pertama yaitu kurikulum. Nah, antara lain pemikiran kurikulum dari Kiai Haji Ahmad Dahlan, antara lain yang pertama yaitu memasukkan pembelajaran umum ke madrasah atau sekolah-sekolah agama. Yang kedua yaitu merubahnya metode. Yang ketiga yaitu memberikan sifat toleransi terhadap pembelajaran atau sifat yang terbuka terhadap pembelajaran. Nah, selanjutnya yaitu metode. Nah, metode ini dari pemikiran Kiai Haji Ahmad Dahlan terdiri dari dua, yaitu metode pembiasaan dan metode keteladanan. Nah, metode pembiasaan ialah metode yang relevan untuk melatih akhlak dari peserta didik itu sendiri. Nah, sedangkan metode dari keteladanan ialah metode yang terfokus kepada perkembangan zaman sekarang. Mungkin itu saja yang sempat saya jelaskan.
saya kembalikan kepada pemateri kedua, yaitu Eka Ramadhani, untuk melanjutkan penjelasan-penjelasan dari yang saya paparkan. Cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Eka Ramadhani. Baik, di sini saya akan melanjutkan penjelasan materi dari pemateri pertama. Di sini saya akan menjelaskan pada poin bagian C, yaitu pembaharuan pendidikan menurut Kiai Haji Ahmad Dahlan, yang dimana Kiai Haji Ahmad Dahlan merupakan pendiri dari organisasi Muhammadiyah. Langsung saja, pendidikan Islam hendaknya diarahkan pada usaha membentuk manusia yang berbudi pekerti luhur, alim dan agama, luas pandangan dan paham masalah ilmu keduniaan, serta berjuang untuk kemajuan masyarakat. Nah, tujuan dari pendidikan tersebut merupakan pembaharuan dari tujuan pendidikan yang saling bertentangan pada saat itu, yaitu pendidikan pesantren dan pendidikan Belanda, yang dimana di satu sisi pendidikan pesantren hanya bertujuan untuk menciptakan individu yang soleh dan mendalami ilmu agama. Sebaliknya, pada pendidikan model Belanda, di mana hanya mengajarkan ilmu umum, yang dimana tidak diajarkan ilmu agama sama sekali. Nah, melihat dari ketimpangan kedua hal tersebut, Kiai Haji Ahmad Dahlan berpendapat bahwa tujuan pendidikan yang sempurna adalah melahirkan individu yang utuh, menguasai ilmu agama dan ilmu umum, material dan spiritual, serta dunia dan akhirat. Bagi Kiai Haji Ahmad Dahlan, kedua hal tersebut merupakan hal yang tidak bisa dipisahkan satu sama lain. Nah, inilah yang menjadi alasan mengapa Kiai Haji Ahmad Dahlan mengajarkan pelajaran agama dan ilmu umum sekaligus di Madrasah Muhammadiyah. Nah, untuk mewujudkan tujuan pendidikan tersebut, menurut Kiai Haji Ahmad Dahlan, materi pendidikan atau kurikulum hendaknya meliputi yang pertama, yaitu reformulasi gagasan dalam bidang pendidikan. Keinginan Ahmad Dahlan dalam bidang pendidikan bermula pada saat dia mengajar di pondoknya setelah pulang dari Mekah pada tahun 1905. Kemudian didorong oleh berdirinya organisasi Muhammadiyah, yang dimana di sana diajarkan tentang ajaran agama sebagaimana dalam Al-Quran yang pertama diwahyukan kepada Nabi Muhammad SAW, yang dimulai dengan kata Iqra, yang artinya bacalah. Nah, dari pandangan Ahmad Dahlan atas ayat tersebut didorong lebih besar oleh pemikiran Rashid Ridho tentang pendidikan yang menyatukan ilmu dengan agama. Yang kedua, yaitu pendidikan moral. Pendidikan moral merupakan pendidikan bidang praktisikal filosofia atau hikmah amaliyah. Menurut Ahmad Dahlan, pendidikan ini sangat penting karena watak dan kelakuan manusia berpengaruh besar atas perkembangan masyarakat dalam segala aspeknya, serta menentukan corak dan kondisi sosial. Maka dari itu, perlu untuk lebih dalam mempelajari watak dan karakter manusia. Untuk itu, maka pendidikan moral perlu dilaksanakan agar manusia makin memahami dirinya sendiri
serta berusaha memperbaiki diri sendiri lebih lanjut watak dan kelakuannya, serta mempelajari sistem pembentukan watak pada manusia. Yang ketiga yaitu pendidikan individu yang utuh. Nah, pada awal abad ke-20, kurikulum yang berlaku di Indonesia, khususnya di Jawa, pada umumnya membentuk dua macam intelijensia yang sangat berbeda antara yang satu dengan yang lainnya. Kurikulum sistem pendidikan Barat mengutamakan tulis baca serta beberapa pengetahuan alam yang tidak ada hubungannya dengan Tuhan. Nah, dasar yang digunakan untuk mengatasi hal tersebut adalah akidah tauhid, yang merupakan dasar falsafah pendidikan, yaitu dasar aktivitas berpikir yang teratur bagi pengaturan, penyelarasan, dan pemaduan proses pendidikan. Dengan falsafah pendidikan tersebut, Kiai Haji Ahmad Dahlan berusaha mengatasi ketimpangan yang ada dengan menggali nilai Islam yang mengajarkan, carilah dunia semaksimal mungkin seakan kamu hidup kekal, dan carilah akhiratmu sebaik-baiknya seakan kamu akan meninggal esok pagi. Nah, dari nilai tersebut, seseorang harus mengusahakan kesejahteraan bagi kehidupan dunia dan akhirat secara bersamaan. Baik, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Eka Ramadhani. Baik, di sini saya akan melanjutkan penjelasan materi dari pemetik pertama. Di sini saya akan menjelaskan pada poin bagian C, yaitu pembaharuan pendidikan menurut Kiai Haji Ahmad Dahlan, yang dimana Kiai Haji Ahmad Dahlan merupakan pendiri dari organisasi Muhammadiyah. Langsung saja, pendidikan Islam hendaknya diarahkan pada usaha membentuk manusia yang berbudi pekerti luhur, alim, dan agama, luas pandangan dan paham masalah ilmu keduniaan, serta berjuang untuk kemajuan masyarakat. Nah, tujuan dari pendidikan tersebut merupakan pembaharuan dari tujuan pendidikan yang saling bertentangan pada saat itu, yaitu pendidikan pesantren dan pendidikan Belanda, yang dimana di satu sisi pendidikan pesantren hanya bertujuan untuk menciptakan individu yang soleh dan mendalami ilmu agama. Sebaliknya, pada pendidikan model Belanda, di mana hanya mengajarkan ilmu umum yang dimana tidak diajarkan ilmu agama sama sekali. Nah, melihat dari ketimpangan kedua hal tersebut, Kiai Haji Ahmad Dahlan berpendapat bahwa tujuan pendidikan yang sempurna adalah melahirkan individu yang utuh, menguasai ilmu agama dan ilmu umum, material dan spiritual, serta dunia dan akhirat. Bagi Kiai Haji Ahmad Dahlan, kedua hal tersebut merupakan hal yang tidak bisa dipisahkan satu sama lain. Nah, inilah yang menjadi alasan mengapa Kiai Haji Ahmad Dahlan mengajarkan pelajaran agama dan ilmu umum sekaligus di Madrasah Muhammadiyah. Nah, untuk mewujudkan tujuan pendidikan tersebut, menurut Kiai Haji Ahmad Dahlan, materi pendidikan atau kurikulum hendaknya meliputi yang pertama, yaitu reformulasi gagasan dalam bidang pendidikan. Keinginan Ahmad Dahlan dalam bidang pendidikan bermula pada saat dia mengajar di pondoknya setelah pulang dari Mekah pada tahun 1905. Kemudian
didorong oleh berdirinya organisasi Muhammadiyah, yang dimana di sana diajarkan tentang ajaran agama sebagaimana dalam Al-Quran yang pertama diwahyukan kepada Nabi Muhammad SAW, yang dimulai dengan kata Iqra yang artinya bacalah. Nah, dari pandangan Ahmad Dahlan atas ayat tersebut didorong lebih besar oleh pemikiran Rashid Ridho tentang pendidikan yang menyatukan ilmu dengan agama. Yang kedua yaitu pendidikan moral. Pendidikan moral merupakan pendidikan bidang praktisikal filosofia atau hikmah amaliyah. Menurut Ahmad Dahlan, pendidikan ini sangat penting karena watak dan kelakuan manusia berpengaruh besar atas perkembangan masyarakat dalam segala aspeknya, serta menentukan corak dan kondisi sosial. Maka dari itu, perlu untuk lebih dalam mempelajari watak dan karakter manusia. Untuk itu, maka pendidikan moral perlu dilaksanakan agar manusia makin memahami dirinya sendiri serta berusaha memperbaiki diri sendiri, lebih lanjut watak dan kelakuannya, serta mempelajari sistem pembentukan watak pada manusia. Yang ketiga yaitu pendidikan individu yang utuh. Nah, pada awal abad ke-20, kurikulum yang berlaku di Indonesia, khususnya di Jawa, pada umumnya membentuk dua macam intelijensia yang sangat berbeda antara yang satu dengan yang lainnya. Kurikulum sistem pendidikan Barat mengutamakan tulis baca serta beberapa pengetahuan alam yang tidak ada hubungannya dengan Tuhan. Nah, dasar yang digunakan untuk mengatasi hal tersebut adalah akidah tauhid, yang merupakan dasar falsafah pendidikan, yaitu dasar aktivitas berpikir yang teratur bagi pengaturan, penyelarasan, dan pemaduan proses pendidikan. Dengan falsafah pendidikan tersebut, Kiai Haji Ahmad Dahlan berusaha mengatasi ketimpangan yang ada dengan menggali nilai Islam yang mengajarkan carilah dunia semaksimal mungkin seakan kamu hidup kekal, dan carilah akhiratmu sebaik-baiknya seakan kamu akan meninggal esok pagi. Nah, dari nilai tersebut, seseorang harus mengusahakan kesejahteraan bagi kehidupan dunia dan akhirat secara bersamaan. Baik, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.